Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya izin bertanya, baru-baru ini ada kasus bullying terjadi di pesantren. Anak tersebut dibully oleh seniornya. Setahu kami, pesantren adalah tempat yang aman untuk menitipkan anak, akan tetapi bullying kerap kali terjadi di pesantren. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua, Buya? Di sisi lain, pendidikan di luar pesantren agamanya tidak sebaik di pesantren. Namun kami ragu jika menitipkan anak di pesantren. Takut ada pembulian yang menyebabkan mental dan fisik anak terluka. Syukran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dijelaskan bahwa memang betul di pondok berupaya untuk menjaga para santrinya. Yang dijaga tentunya dari banyak hal. Di antaranya pergaulan yang tidak sehat, seperti yang ada di luar. Akhlak yang tidak baik, melihat keadaan, kebebasan kehidupan anak-anak di luar. Bermacam-macam ya sarana-sarana untuk anak itu lepas kontrol, media-media yang bebas di luar sana. Maka kami yakin, kecuali memang orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada tempat mulia ini. Kami yakin semuanya kalau mau merenung, coba Anda melarang anak Anda main handphone nggak akan bisa. Di rumah Anda, membatasi pun nggak bisa, susah. Tapi ternyata yang bisa membatasi adalah pesantren. Anda melarang anak Anda jalan-jalan nggak bisa malam minggu. Tapi yang bisa menyelesaikan adalah pesantren. Kita perlu mandang dengan insaf bahwa di pondok itulah tempat yang istimewa buat anak-anak Anda. Apalagi hari ini pondok pesantren sudah meningkatkan pendidikannya, bukan saja pendidikan agama, akan tapi pendidikan formal juga ada di pondok-pondok yang hebat-hebat. Bukan merendahkan sekolah yang ada di luar, oh tidak. Akan tapi kami hanya sebutkan sisi kelebihan yang ada di pondok pesantren, penjagaan. Termasuk di dalamnya seharusnya penjagaan daripada diganggu oleh yang lainnya. Maka kami tetap menghimbau pondok pesantren, bullying atau mengganggu yang lainnya hendaknya dijadikan pelanggaran terbesar. Karena menjadikan para santri tidak nyaman. Dan itu kita terapkan di sini. Kalau ada orang ganggu temannya, langsung kita keluarkan. Karena itu menyakitkan, mengganggu. Orang di pondok harus jamin kenyamanannya. Cuman yang namanya manusia banyak bermacam-macam latar belakang. Jika dari ribuan pondok, lalu ada pondok 1-2, kemudian ada yang ngebullying temennya, apa yang bully temennya, yaitu itu ya hal yang bisa saja terjadi. Cuman bukan sesuatu, itu bukan budaya pondok. Jangan sampai nanti langsung dipukul rata, oh pondok begitu, katanya tempat aman. Oh enggak, kami ingatkan pada para guru harus tegas. Kepada pembuli-pembuli gitu harus tegas, enggak boleh. Anak santri harus aman. Termasuk di pondok ini, kalau ada anak ganggu, termasuk pelanggaran paling besar adalah, pertama, ada ganggu yang lainnya. Kedua, berbuat kesalahan yang bersifatnya bersekongkol. Itu bahaya sekali, karena bersekongkol itu kadang-kadang anak yang lemah pengen baik ke bawah sama yang lainnya. Oh langsung dikeluarkan kalau perlu. Karena jagalah yang lain. Ini penting sekali. Jadi kalau ada yang demikian, ya tidak pungkiri ada yang demikian itu. Cuman bukan sesuatu yang dikukuhkan oleh pondok itu. Bukan pondok ada bullying, pondok ini enggak ada. Itu adalah pelanggaran. Mungkin ada satu ustadz yang melakukan kesalahan, mukul dengan berlebihan kepada santrinya. Atau ada santri nakal ngebully yang lainnya. Nah, ini ada yang demikian itu. Tapi Anda orang sehat. Misalnya mohon maaf. Di saat bicara pondok, kok seolah-olah jadi pondok. Misalnya, apakah di SMA yang di luar tidak ada bully? Apakah setelah itu Anda mengatakan SMA enggak benar semuanya? Loh, kenapa di saat urusan pondok kok Anda langsung mandang jelek semuanya pondok pesantren? Kami justru sebaliknya mandang. Di anak-anak di luar, anak SMA saya menemukan anak-anak baik kok. Dan kita punya anak-anak yang di luar, anak SMP, SMA, yang di luar saya ketemu dengan kita baik-baik akhlaknya kok. Jangan juga dipukul rata. Memang di sana ada bully, bahkan bulinya juga bermacam-macam. Bulinya bermacam-macam. Apalagi laki perempuan sampai terjadi suatu ketika ya begitu. Sampai ngadu bahwasanya ya sampai di luar begitu membahayakannya seorang anak gadis misalnya diberi sesuatu sehingga mohon maaf sampai melakukan hal yang tidak baik. Itu tidak diizinkan oleh SMA tersebut sebetulnya. Cuman kan ada anak yang nakal.
Jadi bully termasuk ada obat-obat juga ada, kau harus minum ini, ada. Ini macam-macam bully di luar juga ada. Cuman kami selalu mengatakan bahwasanya di luar juga bisa baik ke orang. Asalkan pendidikan di rumah baik dan anaknya menjaga diri dan sebagainya. Cuman kami menyampaikan bahwasanya hari ini, detik ini adalah lebih aman keadaan di pondok pesantren. Kalau Anda di rumah, oke lah, Anda sangat baik, anak Anda baik. Tapi untuk bisa tahajudan juga kadang susah. Apalagi sholat subuh berjamaah. Berita beberapa waktu yang lalu di pondok ada pencabulan dari ustadznya. Itu jangan dipukul rata. Apakah dia ustadz beneran atau ustadz kepleset, ustadz bagaimana? Jelas itu salah, tidak kita katakan itu benar. Cuman untuk lalu dikatakan, oh pondok jelek semuanya, itu nggak adil dong. Nggak adil dong. Bukan begitu caranya. Terserah apa pandangan Anda kepada pondok pesantren. Akan tapi kami sampaikan bahwasanya orang mendirikan pondok pesantren semuanya berharap untuk bisa menjadikan tempat tersebut tempat untuk berbenah. Bukan untuk membuat kerusakan. Jika ada 1-2 orang ustadz misalnya membuat kerusakan, dia yang mencoreng pondok. Dia salah. Dan dia tidak benar. Dan itu bukan begitu pondok. Kita harus tegaskan. Bukan begitu pondok. Pondok dimajarkan semacam itu. Ustadz yang na'udzubillah, beberapa tahun lalu kan ada ustadz di mana itu yang sampai melakukan begini-begini, na'udzubillah. Dan kita semua mengingkari yang demikian itu. Tidak boleh terjadi di pondok, seharusnya tempat aman. Ternyata itu kan lebih serem lagi, bulinya bukan sekadar dipukuli. Seorang anak gadis, murid-murid, na'udzubillah, diperlakukan dengan tidak wajar. Jadi kejahatan itu ternyata ada juga di pondok. Ada juga di tempat yang lain, di sekolah SMP, SMA lu ada. Itu adalah orang per orang yang menjalankannya. Tapi itu kan tidak dikukuhkan oleh sekolah. Kalau misalnya Anda jangan nilai langsung, oh di SMA ini ada yang hamil di luar nikah, oh dasar SMA nggak benar, Anda nggak boleh dong begitu. Anda menilai salah dong. Itu kan perilaku orang-orang yang salah. Sebab di SMA pun juga tidak diizinkan melakukan yang demikian. Oh di SMA itu anaknya pada kena sabu-sabu. Bukan diizinkan, kepala sekolahnya bukan yang jualan kok. Gurunya juga tidak melarang, tapi ini kan orang per orang karena pergaulan. Sama di saat ada di pondok begitu ada bully, jangan dikatakan bahwasanya, wah pondok nggak benar. Orang cerdas itu akan mandang adil. Itu ada kejahatan, itu kejahatan person, orang per orang. Itu jadi bukan dipukul rata semuanya. Nah, setelah mandang adil, kami hanya menyampaikan bahwa kondisi pondok hari ini adalah kondisi yang paling aman, lingkungan terbatas, tidak berbaur dengan macam-macam, media terbatas, pergaulan terbatas, laki perempuan dipisah, dan seterusnya. Belajarnya lebih maksimal, waktunya lebih banyak. Coba kalau di luar itu beli bakso aja 1 jam PP, ya kan? Belum lagi pergi sekolahnya juga 2 jam PP. Banyak waktu. Tapi mohonlah, yang di pondok pun jangan merendahkan yang di luar. Yang di luar juga banyak orang-orang hebat, sukses kok. Cuman kami menyampaikan bahwasanya di pondok hari ini adalah tempat yang sangat aman. Maka kalau ada pondok yang tidak aman, ya jangan dimasukkan ke sana. Tapi dilihat dulu dong. Kadang bukan mudirnya. Mohon maaf, mungkin tidak sebuah pondok gurunya baik, semuanya baik, hanya tiba-tiba masuk satu ustadz, dia melakukan kesalahan. Ya ustadz ini disalahkan, jangan semuanya pondok, namanya orang. Atau pondok sudah diatur sedemikian rupa, tak tahunya apa-apa, tidak tahu bagaimana ceritanya. Ada satu anak membuli adik kelasnya, sampai dipukuli dan sebagainya. Ya dia yang salah, bukan pondoknya. Pondok menghukum loh ya. Kami yakin kok bully-bully yang terjadi ini adalah, bullying-bullying yang terjadi itu adalah, sudah dihukum juga kok. Cuman kadang kita ini tidak adil, langsung diekspos. Ada apa Anda dengan pondok? Apakah ada kebencian Anda dengan pondok pesantren? Mestinya ditolong dong. Sama sekolah-sekolah SMA. Kalaupun ada SMA yang salah, nggak usah diekspos, dihancurkan sekolah itu. Semua sekolah SMP, SMA di luar di dalam pondok ingin membangun, ingin membenahi santri. Jangan gampang kita punya pandangan picik. Wah SMA nggak benar tukerannya. Oh bukan. Kepala sekolah juga gelisah kemarin. Rapat berhari-hari memberesin masalah itu. Kenapa kok mahasiswanya pada mabuk, pada judi, kenapa? Dia juga tidak tidur sebetulnya. Cuman dasar kita itu mata busuk kadang mandang, dasar sekolah gitu. Nah, nggak boleh begitu. Anda yang sehat begitu saja, berpikir yang sehat. Sombong itu yang nggak boleh. Sombong sama prasangka buruk tidak boleh. Semua sekolah dimanapun tempatnya adalah ingin membenahi siswanya. Cuman kekuatan mereka berbeda-beda. Ada yang kuat sekali sehingga bagus sekali. Ada yang
sedikit lemah sehingga banyak kebobolan. Tapi semuanya rata-rata sama punya tujuan, sekolah dimanapun berada, baik di dalam pondok, di luar pondok, ingin membenahi siswanya, ingin menghantarkan siswanya untuk sukses. Kalau ada kegagalan, jangan Anda menakut-nakuti. Awas, jangan masuk SMA ya, nanti deh. Anda ini kok ngajar orang tidak sekolah. Jangan masuk pondok, tidak boleh. Menunjukkan Anda ini ada sesuatu di hati Anda. Ada kebencian apa Anda dengan anak SMA? Di luar itu, ada kebencian apa? Kok tiba-tiba, jangan masuk sekolah ini. Ada kebencian apa Anda dengan pondok? Kenapa seperti itu? Ayo jujur saja, jangan Anda mengekspos sesuatu yang menjadikan orang salah paham. Kalau memang ada bully, Anda bantu saja. Kalau Anda seorang polisi, Anda datangi pondok itu. Kemudian siapa pelakunya? Kalau tidak dibantu dan sebagainya. Bukan untuk bahan omongan. Wahai aparat dan sebagainya. Saudara-saudari kami dari kepolisian. Kami ketemu polisi-polisi yang baik, rindu kebaikan. Sangat banyak. Kalau Anda sampaikan pada orang seperti beliau-beliau, langsung Anda datangi pondok itu. Bukan disalahkan pondok, akan dibantu menyelesaikannya. Apa sih permasalahan kalau ada semacam itu? Bukan seperti sebagian yang, pos pondok begini-begini, apa-apaan tuh pondok ini. Ada apa Anda dengan pondok? Ada apa dengan dirimu? Sama, kampus, sekolah. Ada kampus melakukan kejahatan di situ. Langsung. Sama misalnya ada polisi mencuri, langsung Anda marah kepada polisi semuanya. Kok picik sekali pandangan Anda, ya kan? Yang satu salah, masa langsung kita salahkan polisi semuanya? Biasanya memang ada kebencian. Mungkin dari dulu Anda sudah benci sama polisi, sehingga di saat ada polisi mabuk satu langsung dasar polisi. Loh, ada apa Anda? Kok seperti itu? Coba yuk kita berbenah hati, lah. Jangan punya pandangan-pandangan negatif kepada seseorang. Kalau ada yang tidak baik dari saudara kita, yuk kita benahi bersama. Itulah orang adil, itulah orang bijak, itulah orang cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.